Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A9. Jadi di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ISO 27000.1 mengenai A9 Physical and Environmental Security, yang mana kami beranggotakan saya sendiri Farhan Ibatullah dengan NPM 1915061.014, kemudian ada Alia Nurul Fahira dengan NPM 19155061008. Kemudian ada Anggi Dwi Kurniawan 1915061.021. Next. Jadi di sini ISO 27001 itu merupakan sebuah metode khusus yang terstruktur tentang pengamanan informasi yang diakui secara internasional. ISO 27001 merupakan dokumen standar sistem manajemen keamanan informasi atau Informasi Security Management System atau ISMS, yang memberikan gambaran secara umum mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam usaha mereka untuk mengevaluasi, mengimplementasikan, dan memelihara keamanan informasi di perusahaan berdasarkan best practice dalam pengamanan informasi. Pengamanan informasi adalah suatu proses perlindungan terhadap informasi untuk memastikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, terjaganya kerahasiaan atau confidentiality. Memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. Kemudian ada integritas atau integrity, memastikan bahwa informasi tetap akurat dan lengkap, serta informasi tersebut tidak dimodifikasi tanpa otorisasi yang jelas. Kemudian ada ketersediaan atau availability, memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan. Dan terakhir adalah pengaman informasi tersebut dapat dicapai dengan melakukan suatu kontrol yang terdiri dari kebijakan, proses, prosedur, struktur organisasi, serta fungsi-fungsi infrastruktur TI. Oke, next. Kemudian ada manfaat ISO 27001. Secara umum, ISO 27001 memiliki manfaat antara lain: pertama, melindungi segala informasi yang dimiliki oleh karyawan dan konsumen atau klien, baik itu digital, hard copy, atau cloud. Kemudian mengantisipasi cyber attack. Ketiga, ada mengelola risiko keamanan sistem informasi secara tepat dan efektif. Keempat, meminimalisir anggaran keamanan informasi karena Anda hanya menerapkan kontrol keamanan yang dibutuhkan saja tetapi hasilnya maksimal. Lalu ada lebih patuh dalam kerja karena ada standar yang sudah ditetapkan. Meningkatkan branding dan kredibilitas perusahaan dan membantu menarik customer baru dan mempertahankan klien yang ada. Next. Jadi di sini ada diskusi kami mengenai A9 Physical and Environmental Security. Terbagi menjadi dua, ada A9.1 keamanan area. Jadi tujuan dari A9.1 ini merupakan mencegah akses fisik yang tidak sah atau kerusakan ataupun gangguan ke tempat organisasi atau data yang ada di dalamnya. Jadi dia ini dibagi menjadi beberapa kategori. Kategori yang pertama ada next A9.1.1 tentang perimeter keamanan fisik. Di sini menjelaskan mengenai kontrol objektif berupa perimeter keamanan, contohnya seperti penghalang atau dinding, yang mencegah berbagai hak akses yang bisa masuk ke dalam sistem yang kita miliki. Kemudian ada gerbang masuk yang dikendalikan kartu. Contohnya saja seperti kita saat memasukkan kartu pada saat kita ingin melakukan proses transaksi terhadap mesin ATM, yang mana kartu tersebut akan diproses secara mendetail oleh sistem yang ada pada mesin tersebut, yang mana kartu itu akan dijadikan sebuah bukti autentikasi diri
apakah pengguna yang dituju itu valid atau tidak. Dan harus digunakan untuk melindungi area yang berisi informasi dan informasi fasilitas pengolahan. Kemudian ada A9.1.2, kontrol entry fisik. Di sini yang menjadi objektif adalah area aman harus dilindungi oleh kontrol masuk yang sesuai untuk memastikan bahwa hanya personel yang berwenang diizinkan mengakses. Seperti yang saya jelaskan tadi, penggunaan mesin ATM, kartu untuk bukti autentikasi diri pada saat melakukan proses transaksi pada mesin ATM. Kemudian ada A9.3, A9.1.3 yang mengamankan kantor, ruangan, dan fasilitas. Yang merupakan kontrol objektif di sini adalah keamanan fisik untuk kantor, ruangan, dan fasilitas harus dirancang dan diterapkan. Harus diberikan rancangan yang benar-benar sangat matang dan dipikir secara kritis, konsep ataupun tiap bagian pada kantor atau ruangan yang bisa memudahkan akses serta mencegah akses-akses luar yang tidak diinginkan. Kemudian ada A9.1.4, melindungi dari ancaman eksternal dan lingkungan. Yang menjadi objektif di sini adalah perlindungan fisik terhadap kerusakan akibat kebakaran, banjir, gempa bumi, ledakan, kerusuhan sivil, dan bentuk lain dari bencana alam atau bencana buatan manusia harus dirancang dan diterapkan. Baik, next. Baik, yang selanjutnya A9.1.5 bekerja di area aman. Kontrol objektifnya yaitu perlindungan fisik dan pedoman untuk bekerja di daerah aman harus dirancang dan terapan. Pada A9.1.6 yaitu akses publik, area pengiriman dan pemuatan. Kontrol objektifnya di sini yaitu titik akses seperti area pengiriman dan pemuatan dan titik lain di mana tidak sah orang dapat memasuki tempat harus dikendalikan, dan jika mungkin diisolasi dari fasilitas pemrosesan informasi untuk menghindari akses yang tidak sah. Berikutnya yaitu A.9.2, keamanan peralatan. Tujuannya yaitu untuk mencegah kehilangan, kerusakan, pencurian, atau kompromi aset dan gangguan terhadap kegiatan organisasi. Pada A.9.2.1, penempatan dan perlindungan peralatan, kontrol objektifnya yaitu peralatan harus ditempatkan atau dilindungi untuk mengurangi resiko dari ancaman lingkungan dan bahaya, dan pada peluang untuk akses yang tidak sah. Pada 9.2.2, utilitas pendukung, kontrol objektifnya yaitu peralatan harus dilindungi dari kegagalan daya dan gangguan lain yang disebabkan oleh kegagalan dalam mendukung utilitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian A.9.2.3 yaitu keamanan kabel. Jadi kontrol di sini kabel listrik dan telekomunikasi yang membawa data atau layanan informasi pendukung harus dilindungi dari intersepsi atau kerusakan. Jadi jika kabel daya dan jaringan tidak ditempatkan dan dilindungi secara memadai, kemungkinan penyerang dapat mencegat atau mengganggu komunikasi atau mematikan penyedia layanan. Nah, jika memungkinkan, jaringan dan kabel listrik harus berada di bawah tanah atau dilindungi dan dipisahkan untuk melindungi dari gangguan. Selanjutnya, A.9.2.4, pemeliharaan peralatan. Kontrolnya, peralatan harus dipelihara dengan benar untuk memastikan ketersediaan dan integritasnya yang berkelanjutan. Persyaratan untuk pemeliharaan peralatan secara rutin, preventif, dan reaktif akan bervariasi sesuai dengan jenis, sifat, lingkungan, penempatan, dan tujuan peralatan, serta menjadikan kontrak dengan produsen dan pemasok pihak ketiga. Pemeliharaan ini perlu dilakukan pada peralatan pada frekuensi yang sesuai
untuk memastikan bahwa peralatan tersebut dapat berfungsi secara efektif untuk mengurangi resiko kegagalan. Selanjutnya, A.9.2.5 yaitu keamanan peralatan di luar lokasi. Keamanan harus diterapkan pada peralatan di luar lokasi dengan mempertimbangkan risiko yang berbeda dari bekerja di luar tempat organisasi. Ini adalah area kerentanan umum, dan oleh karena itu penting bahwa tingkat kontrol yang sesuai diterapkan dan dikaitkan dengan kontrol dan kebijakan bergerak lainnya untuk pekerja rumahan dan lain-lain. Selanjutnya A.9.2.6 yaitu pembuangan atau penggunaan kembali peralatan secara aman. Semua item peralatan yang berisi media penyimpanan harus diperiksa untuk memastikan bahwa setiap data sensitif dan perangkat lunak berlisensi telah dihapus atau ditimpa dengan aman sebelum pembuangan. Ini adalah area kerentanan umum di mana banyak insiden muncul dari praktik pembuangan atau penggunaan kembali. Jika peralatan yang berisi informasi sensitif dibuang, perangkat dan komponen data harus dihancurkan secara fisik atau dihapus dengan aman menggunakan alat dan teknologi yang sesuai. Jika peralatan akan digunakan kembali, penting bahwa data sebelumnya dan perangkat lunak yang berpotensi dihapus dengan aman dan perangkat dikembalikan ke status bersih yang diketahui. Selanjutnya yaitu A.9.2.7 yaitu penghapusan properti. Peralatan, informasi atau perangkat lunak tidak boleh dibawa ke luar lokasi tanpa izin sebelumnya. Dalam dunia kerja yang selalu bergerak, beberapa aset seperti perangkat seluler mungkin secara rutin dipindahkan dari lokasi organisasi untuk memfasilitasi kerja seluler atau di rumah. Jika aset tidak dirancang untuk dipindahkan secara rutin dari lokasi atau jika aset tersebut bersifat sensitif, sangat rahasia, berharga atau rapuh, maka proses harus dilakukan untuk meminta dan mengizinkan pemindahan dan untuk memeriksa pengembalian aset. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.